Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 23650022. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan PPT dengan judul manajemen, termasuk di fase definisi. Di fase definisi ini tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian sesuatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Pada aktivitas pertamanya itu adalah memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek teknologi informasi. Kedua itu keputusan apakah dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seseorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang akan terjadi yang dapat menggagalkan suatu proyek tersebut. Terus ketiganya itu pembuatan proposal berupa dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RB. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk detail kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan sertifikat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Apa saja sih yang biasanya meliputi dokumen? Pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar, tujuan, dan lingkup proyek. Kedua, mendeskripsikan penjelasan umum. Biasanya ini menjelaskan previsi produk, fungsi utama produk, kriteria pengguna, serta batasan-batasan proyek. Ketiga itu adalah untuk kebutuhan spesifik. Ya, seperti untuk mendetail setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam sistem atau aplikasi. Apa itu kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional itu adalah pengembaraan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Terus kebutuhan non-fungsional itu menggambarkan seperti kriteria performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Terus ada keempat yaitu glossarium. Glossarium ini dalam kamus istilah khusus biasanya digunakan dalam bentuk dokumen. Terus lampiran. Lampiran ini bisa berupa diagram, markup, atau informasi tambahan lain yang relevan dengan dokumen kebutuhan. RB juga menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Terus kadang juga dokumen RB digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau requirement for a proposal atau RFP. Ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Oke, kita lanjut di langkah-langkah membuat RB. Untuk apa langkah-langkahnya ini? Langkah-langkahnya ini untuk memastikan RB dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Pertama itu ada pemahaman proyek. Kedua ada identifikasi pemakluman kepentingan. Ketiga ada wawancara dan eksekusi dengan pemangku kepentingan. Keempat ada analisis pasar. Kelima ada studi kelayakan. Keenam ada identifikasi kebutuhan awal. Ketujuh menyusun kerangka kerja atau RB. Kedelapan ada evaluasi teknologi yang diperlukan.
Ke-9, pembuatan prototipe awal. Terus ke-10, menyesuaikan jadwal dengan rencana kerja. Oke, keputusan pelaksanaan atau tidak melaksanakan proyek. Biasanya ini terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu pertama, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Langkah selanjutnya, untuk membantu membuat keputusan itu, sesuatu studi akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibuat dengan teknik? Terus, langkah berikutnya, sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun, dan apa keuntungannya. Pertimbangan-pertimbangan yang biasanya dalam keputusan pelaksanaan atau tidak penyelaksanaannya biasanya itu ada beberapa. Dalam itu pertama yaitu dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknik yang mungkin dan coba untuk memperkenal biaya masing-masing menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada juga pertimbangan untuk suatu proyek berukuran besar. Nah, kita mempertimbangkan keputusan apa mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk berukuran kecil, kita akan mempertimbangkan mengenai studi kelayakan format yang perlu ditulis, biasanya mencakup mengangkat seorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin. Terus kita masuk di perkiraan keuntungannya. Ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya dipergunakan manajer proyek tidak hanya menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Terus, manajer juga harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang sukses atau tidak memiliki peluang atau akan menyebabkan kegagalan. Nah, biasanya itu dari sumber-sumber keterbatasannya, pengetahuan, atau resiko yang di luar penguasaannya. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang manajemen proyek teknologi informasi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.